Di tengah keindahan budaya India, tersembunyi sebuah masalah yang mendalam dan mengerikan. Kekerasan seksual terhadap wanita di negara ini telah menjadi wabah yang mengancam keamanan dan martabat perempuan. Kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual sering menghiasi berita, memperlihatkan sisi kelam dari realitas India modern. Berita terbaru seorang wanita Spanyol traveler keliling dunia yang diperkosa 7 pria. Aksi bejat tersebut dilakukan setelah menyerang pasangan wanita tersebut. Aksi ini viral dan dikutuk dunia. Dari cerita Vicente dan Fernanda di story Instagram, yang juga mengisahkan kepada salah satu stasiun televisi Spanyol, peristiwa biadab itu terjadi pada Jumat 1 Maret 2024. Saat itu, mereka berada di distrik Dumki untuk beristirahat sebelum menuju Nepal keesokan harinya. Pasangan itu memang sedang menjelajah banyak negara dengan sepeda motor itu tinggal di tenda yang dibawa sendiri. Cuando estamos en el hospital. ¿Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie? Ya os contaremos más. Contaremos más. El ADN, y todo. Bueno, ya está. Tetapi, malam itu menjadi petaka bagi Vicente dan Fernanda. Mereka menjadi korban perampokan, mereka dipukuli dan si istri diperkosa. 7 pria memperkosa saya. Mereka telah memukuli dan merampok kami. Tidak banyak barang yang diambil karena yang mereka inginkan hanyalah memperkosa saya, katanya dalam bahasa Spanyol. Pemerkosaan dan kekerasan seksual di India disorot setelah pemerkosaan dan pembunuhan beramai-ramai terhadap seorang wanita muda di sebuah bus di Delhi pada tahun 2012. Peristiwa itu memicu protes besar-besaran dan perubahan undang-undang pemerkosaan di negara tersebut. Namun, puluhan ribu pemerkosaan dilaporkan setiap tahun dan para aktivis mengatakan jalan masih panjang untuk mengatasi masalah ini. Kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap wanita seringkali dilaporkan di media massa. Dan seringkali hanya merupakan puncak gunung es dari kejadian yang sebenarnya lebih luas. Faktanya, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena stigma yang melekat pada korban, atau karena kurangnya keyakinan pada sistem hukum yang ada. Sama halnya di banyak negara Asia lainnya. Kasus-kasus pelecehan seksual acapkali tidak mendapat perhatian penegak hukum. Para korban acapkali putus asa untuk menuntut keadilan. Bahkan tidak jarang mereka malah mendapatkan pelecehan lainnya, baik secara verbal maupun fisikal. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah ketidaksetaraan gender yang masih ada di masyarakat India. Budaya patriarki yang kuat memperkuat pandangan bahwa wanita adalah milik pria, dan ini seringkali memberikan pembenaran bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak-hak wanita dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kekerasan seksual. Banyak korban kekerasan seksual menghadapi tekanan untuk diam dan mengalah daripada mencari keadilan. Namun tidak semua harapan hilang, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah India telah memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi perempuan dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual. Banyak LSM bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak wanita dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Fakta lain yang mengejutkan adalah tingginya tingkat prostitusi di India. Kemiskinan parah membuat banyak wanita berprofesi sebagai wanita penghibur. Hampir semua dari mereka melakukannya karena lilitan utang pada rentenir yang merajalela di sana. Tingkat pendidikan yang rendah, tingginya persaingan dan lapangan pekerjaan yang minim, dan masih didominasi pria, membuat para wanita makin terpinggirkan di India. Jeritan hati wanita-wanita ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah India. Di ujung kota Delhi di pinggiran yang dipenuhi debu dan kekeringan, terbentang daerah miskin yang dipenuhi dengan rumah-rumah kecil yang terbuat dari sisa-sisa bahan bangunan. Inilah kawasan slum, tempat di mana ribuan orang hidup dalam kemiskinan yang menggema. Namun cerita kemiskinan di India tidak hanya terbatas pada kawasan slum di Delhi, melainkan tersebar di seluruh penjuru negeri. Di pedalaman India, terdapat desa-desa terpencil di mana akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat terbatas. Di sini, penduduk hidup dalam kondisi yang sangat miskin, tanpa akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Anak-anak seringkali terpaksa putus sekolah untuk membantu keluarga mencari nafkah. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, pertanian di India juga terpengaruh oleh kemiskinan. Banyak petani kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka karena harga hasil pertanian yang tidak stabil dan biaya produksi yang tinggi. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan. Namun di tengah semua kesulitan ini masih ada harapan. Banyak organisasi dan individu yang bekerja keras untuk meningkatkan kondisi di daerah-daerah miskin ini. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu penduduk lokal keluar dari kemiskinan.